Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umratul Khairu Ummah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Media Flashcard terhadap Penguasaan Mufradat Bahasa Arab kelas 4A di Minuplus Islamiyah Banjarsari Buduran. Pada bab pertama berisikan pendahuluan, bab kedua berisikan landasan teori kerangka fikir dan pengajuan hipotesis. Pada bab 3 prosedur penelitian dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Hal yang melatar belakangi saya memilih judul efektivitas media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab kelas 4A di Minuplus Islamiyah Banjarsari Buduran, yaitu yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa asing. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Arab merupakan bahasa asing atau bahasa yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia sendiri. Pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola kelas, terutama kemampuan guru dalam memanfaatkan media agar terciptanya suasana nyaman dan menyenangkan, sehingga menarik minat dan mengaktifkan siswa untuk mengikuti pelajaran secara baik mandiri maupun berkelompok. Bahasa Arab yang merupakan bahasa asing seringkali dianggap sukar oleh siswa. Pada dasarnya, bahasa merupakan alat komunikasi paling utama antar manusia. Akan tetapi, jika bahasa itu tidak terbiasa digunakan dalam sehari-hari, maka bahasa itu dianggap sukar oleh anak tingkat dasar. Yang kemudian yaitu metode dan media sangat penting diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebab hal tersebut sangat asing untuk anak-anak usia dasar, metode dan media masih sering dijumpai yang dilakukan oleh guru masih berpatok pada buku pelajaran dengan suasana formal atau dengan metode inklusif dan tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar bahasa Arab itu sendiri. Yang selanjutnya itu keterbatasan media yang digunakan guru menjadi penghambat. Media yang diterapkan hanya berpatokan pada media-media buku pelajaran saja dan metode yang diterapkan hanya metode ceramah. Hal itu menjadikan penghambat motivasi siswa untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti kepada guru bahwasanya pada evaluasi pembelajaran bahasa Arab pada materi mufradat sendiri masih belum mencapai KKM. Persentase ketuntasan dari siswa yang berjumlah 35 siswa hanya 46% yang memenuhi standar dari nilai bahasa Arab itu sendiri. Untuk melihat keberhasilan dari tujuan pembelajaran, guru hendaknya melihat kembali hasil belajar yang dicapai oleh siswa, sehingga media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, media flashcard menjadi solusi penghafal mufradat. Pada dasarnya bahasa Arab merupakan bahasa asing dan sukar untuk anak-anak. Media flashcard dapat membantu siswa menghafal mufradat-mufradat yang ada dalam pelajaran bahasa Arab. Media flashcard digunakan untuk memudahkan siswa dalam menghafal nama-nama benda, mufradat, dan lain-lainnya yang ada di sekitarnya. Serta media flashcard sendiri mampu mengendalikan pikiran, bawah sadar, emosi, kreatif, dan intuitif pada siswa sejak dini. Media flashcard ini dapat digunakan kembali untuk pertemuan selanjutnya guna mengevaluasi, mereview materi yang telah diajarkan pada hari ini. Kemudian media flashcard sendiri termasuk media yang sangat simpel dibawa dan digunakan di mana-mana.
Nah, rumusan masalah apakah penggunaan media flashcard efektif terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab bagi siswa kelas 4A di Mini Plus Islamiyah Banjarsari Buduran? Batasan masalah yang pertama yaitu penguasaan mufradat bahasa Arab dengan media flashcard. Yang kemudian subjek penelitian siswa kelas 4A Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media flashcard terhadap penguasaan materi mufradat bahasa Arab kelas 4A di Mini Plus Islamiyah Banjarsari Buduran. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu dapat memperkaya informasi mengenai cara mengembangkan pembelajaran bahasa Arab dengan memanfaatkan penggunaan media flashcard agar dapat menjadi lebih baik. Kemudian manfaat secara praktis bagi siswa, penerapan penelitian ini diharapkan mampu membantu peserta didik dalam penguasaan mufradat bahasa Arab. Yang selanjutnya bagi guru, diharapkan penggunaan media flashcard ini dapat membantu pendidik dalam mengajarkan bahasa Arab di MI dan menjadi referensi media yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu untuk sekolah, diharapkan penelitian ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir bagi peneliti sendiri yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, manfaat yang diperoleh yaitu mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Pada bab 2 yaitu landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian media flashcard. Flashcard berasal dari bahasa Inggris flash artinya cepat, card artinya kartu. Jadi flashcard adalah kartu cepat. Flashcard adalah media sederhana yang menggunakan kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau simbol pada sesuatu yang berhubungan dengan gambar tersebut. Media flashcard merupakan media pembelajaran visual berbentuk kartu yang berisi gambar atau tulisan yang bisa mengarahkan siswa pada materi yang dipelajari sehingga mempercepat pemahaman dan memperkuat daya ingat siswa akan materi yang dipelajari. Adapun langkah-langkah pembelajaran media flashcard yaitu yang pertama, kartu disusun menjadi satu. Kartu flashcard ini berisikan jika dalam pembelajaran bahasa Arab terutama bagian mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab bukan hanya satu mufradat melainkan ada beberapa. Jadi media tersebut, mufradat tersebut yang ada di flashcard ditumpuk menjadi satu, kemudian dilebarkan seperti kipas, kemudian ditunjukkan kepada siswa, dihadapkan kepada siswa, kemudian diambil satu persatu kartu tersebut, ditunjukkan kepada siswa, dibacakan dengan suara lantang, kemudian siswa disuruh untuk mengulangi apa yang diucapkan guru secara berulang kali. Kemudian setelah dibaca berulang kali bersama siswa, kartu tersebut ditunjukkan kepada siswa satu persatu agar mereka memahami apa yang telah mereka hafalkan, apa yang telah mereka ulang, kata-kata yang mereka ulang secara bergantian. Dan untuk pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, kartu tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka mengamati kartu secara bergantian antar kelompok. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media flashcard. Kelebihannya yaitu mudah dibawa karena ukurannya kecil, bisa dipakai berulang, praktis pembuatannya menarik. Kemudian mudah diingat siswa karena bentuknya menarik, kemudian menyenangkan, mampu memusatkan perhatian siswa, menjadikan siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Adapun kekurangannya yaitu gambar hanya menekankan pada visual saja dan terlalu kecil untuk kelas gendut. Jadi media yang berukuran 10 kali 11,5 cm ini sangat tidak efisien jika digunakan dalam bentuk kelas yang besar karena akan terlihat sangat kecil.
Selanjutnya yaitu penguasaan mufradat bahasa Arab. Penguasaan mufradat merupakan salah satu komponen dasar untuk menguasai bahasa Arab sebagai bahasa asing di tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Mufradat adalah salah satu komponen dasar yang harus dikuasai. Semakin banyak siswa menguasai mufradat, maka akan lebih baik penguasaan bahasa Arabnya. Begitupun sebaliknya, jika mufradat yang dikuasai sedikit, maka siswa akan kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Mufradat sendiri dapat membantu siswa dalam membaca, menulis, dan berbicara bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu memiliki gaya bahasa yang beragam, yang kedua dapat ditulis dan dibaca, yang ketiga memiliki sistem dan aturan yang spesifik, yang keempat memiliki sifat arbiter atau tidak hanya hubungan antara bunyi dan kata yang dilafalkan dengan artinya, yang kelima selalu berkembang secara produktif, yang keenam memiliki sistem bunyi yang khas, yang ketujuh memiliki sistem tulisan yang khas. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama media pembelajaran, kemudian mengamati proses pembelajaran, memberikan pretest dengan membagi dua kelas kontrol dengan media sederhana dan kelas eksperimen dengan media flashcard. Kemudian sama-sama diberikan soal pretest untuk melihat apakah terdapat efektivitas media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab di kelas 4A Minuplus Islamiyah Banjarsari. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian. Dirumuskan hipotesis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Terdapat efektivitas media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab siswa kelas 4A di Minuplus Islamiyah. Yang kedua yaitu hipotesis statistik. R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi 5%, HO ditolak dan HA diterima, maka penggunaan media flashcard terhadap penguasaan mufradat bahasa Arab di Minuplus Islamiyah lebih efektif daripada kelas kontrol yang tanpa perlakuan media apapun. Pada bab 3 yaitu prosedur penelitian. Selanjutnya yaitu desain penelitian pada bab 3. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian eksperimental, desain penelitian pre-eksperimental atau desain penelitian dengan membagi dua kelas kontrol dan kelas eksperimen yang sama-sama diberikan pretest atau penilaian pada awal sebelum masuk pelajaran dan post-test untuk evaluasi pembelajaran. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menyelidiki langsung sebab dan akibat dengan menggunakan dua kelompok variabel, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Variabel penelitian, variabel bebas atau variabel independen, yaitu penerapan media flashcard pada siswa kelas 4A. Kemudian variabel terikat atau variabel dependennya yaitu efektivitas penguasaan mufradat bahasa Arab menggunakan media flashcard. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dalam waktu yang ditentukan. Dari sini populasi yang saya gunakan yaitu sebanyak 35 siswa di kelas 4A, 15 laki-laki dan 20 perempuan. Teknik sampel yang saya gunakan adalah teknik sampling purposive atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sebagai sampel penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol berisikan 15 siswa dan kelas eksperimen menggunakan 20 siswa. Pada penelitian ini menggunakan pretest dan post-test control group design. Jumlah siswa sama-sama 15 siswa kelas kontrol dan 25 kelas eksperimen sama-sama diberikan pretest dengan soal yang sama, kemudian
Pada kelas kontrol tidak diberikan media apapun, sedangkan untuk kelas eksperimen diberikan media pembelajaran berupa flashcard. Kemudian sama-sama diberikan post-test dengan soal yang sama. Hasil akhir dari post-test itulah untuk melihat hasil apakah efektivitas penggunaan media flashcard. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di Minuplus Islamia yang beralamatkan di Jalan Muhammad Rusdi nomor 1, Banjarsari Buduran Sidoarjo. Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Teknik dan instrumen pengumpulan data penelitian merupakan suatu proses yang dilalui oleh peneliti dalam pengumpulan data. Adapun teknik dan instrumen penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu yang pertama tes, kedua observasi, tiga wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Tes di sini dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, tetapi tes yang digunakan dalam bentuk tes yang sama. Tes hasil belajar berisikan tes tertulis berupa pilihan ganda dengan 20 butir soal. Setiap satu soal bernilai benar bernilai 1 dan 0 untuk soal yang jawaban yang salah. Kemudian observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat setiap apa yang dilakukan di sekolah. Observasi dilakukan di Minuplus Islamia khususnya di kelas A karena sebagai sampel penelitian. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara dilakukan kepada dua pihak. Yang pertama yaitu kepada kepala madrasah untuk mendapatkan informasi tentang sejarah dan tujuan berdirinya madrasah. Kemudian kepada guru kelas 4A untuk memperoleh informasi tentang pola pengajaran bahasa Arab, kesulitan-kesulitan dalam pengajaran bahasa Arab, prestasi bahasa Arab peserta didik, serta gambaran suasana pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan metode ceramah. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal seperti struktur organisasi, keadaan guru, keadaan karyawan, dan keadaan siswa, daftar nilai, daftar hadir, jurnal guru, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif korelatif dalam menganalisis dengan menggunakan rumus korelasi produk momen. Dengan keterangan, 1. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, pada taraf signifikansi 1% dikatakan sangat signifikan. HO ditolak, HA diterima. Yang kedua, jika R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi 5%, dikatakan signifikan, HO ditolak, dan HA diterima. Dan yang terakhir, jika R hitung kurang dari R tabel, maka taraf signifikansi 5% dikatakan tidak signifikan, HO diterima, HA ditolak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.